Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat adik-adik mahasiswa Teknik Pertambangan di seluruh Indonesia. Eh, yang kami hormati Pak Pemateri kita, Profesor Edi Ibrahim. Kemudian dihadir juga di sini ada Sekjen Forkopindo, Pak Edi Jamal, pengurus Forkopindo Pak Dono yang mewakili dari bidang salah satu bidang apa pendidikan ya Pak Dono ya di Forkopindo. Bapak Ibu dosen yang telah hadir, seperti biasa kita akan mendengarkan beberapa kalimat pembuka dari pengurus Forkopindo. Untuk itu kami persilahkan Pak Edi atau Pak Dono lah untuk menyampaikan. Kami persilahkan Pak. Ada nasi. Ada ada perintah. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia, teman mahasiswa dan eh, ada beberapa dosen ini yang saya kenal. Eh, Hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin FBI yang bertepatan dengan yang ke-20 ini dapat hilalnya larinya ke Unsri nih, Prof. Edi. Terima kasih sudah bisa bergabung di FBI yang tujuannya sharing ilmu, sharing pengetahuan untuk kawan-kawan kita di seluruh Indonesia. Semoga eh, bisa bermanfaat eh, yang materi yang akan disampaikan. Ini sepertinya topiknya kembali ke awal lagi ini, karena sudah mentok mungkin mulai lagi ke bidang eksplorasi Prof. Edi. Eh, Ini juga ada Pak Sekjen sebetulnya, ini tugasnya banyak ini perintahnya ini. Masih harus persiapan yang lain. Belum ada laporan Pak Edi ini, persiapan Kongres sedang dibicarakan. Ya. Semoga lancar-lancar. Jadi saya atas nama Forkopindo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Edi untuk memberikan materi kepada kami. Semoga ilmunya bisa nambah, Pak. Mungkin itu saja, Pak Sekjen, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat untuk kawan-kawan yang semua yang ada di mahasiswa yang ada di Indonesia. Selamat menikmati FBI yang ke-20. Jangan lupa nanti YouTube-nya di-subscribe ya Pak Edi ya, biar 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 seru. Mungkin itu Pak Roma, mangga dilanjut petugasnya Pak Roma ini yang bidang untuk FBI ini. Baik, Kayaknya Mas Teddy-nya lagi full book ini, jadi lapis kedua mau nggak mau harus nongol nih, regenerasi Prof. Edi. Jadi tahun tahun ini kita canangkan untuk regenerasi Prof. Edi. Rencananya Ya, bagus, Pak Edi, bagus. Pak Romla itu Pak. Yang maju ya. Iya, mungkin itu yang Siap. bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Edi atas sharing ilmunya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dono atas kalimat pembukanya yang mewakili Forkopindo. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu adik-adik mahasiswa, koordinator bidang kita bagian apa Pak Dr. Teddy kebetulan hari ini beliau ada rapat 3 sesi ya, sehingga eh, tidak bisa hadir di room dan alhamdulillah kita masih ada hadir Pak Sekjen Pak Dr. Edi Jamal bisa hadir bersama kita. Baik, sebelum kita masuk ke inti acaranya, ada baiknya saya bacakan sedikit profil dari Pak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim, MS, IPU, ICNN, APEC Engineering and Aspek HCPA gitu. Baik, beliau ini salah satu dosen senior di Universitas Sriwijaya. Beliau sudah bergelar profesor, kemudian banyak sekali beliau membidangi ahli adik-adik mahasiswa. Salah satunya beliau ini kompeten person di LSP Perhapi, bagian perencanaan reklamasi mineral dan batu bara.
Beliau juga insinyur profesional utama ya di PII Indonesia. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Lemhanas RI di tahun 2023 ya. Sedangkan untuk organisasi beliau saat ini menjadi ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi luar biasa adik-adik kita dapat bermateri di FBI ke-20 ini adalah pakar ya, pakar yang senior sekali. Kemudian beliau juga salah satu dewan pakar di Perhapi Indonesia, dewan pakar di bidang kejuruan teknik pertambangan PII Pusat. Beliau juga masuk dalam Dewan Pembina Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan dan Dewan Penasehat Perhati Pusat. Nah, tentunya Perpedi ini lebih dari 30 tahun adik-adik mengabdi. Di mute Pak Romlah. Termute. Pak Romlah, mute. Oke, terima kasih Pak Denung. Ya, Baik, kita lanjut. Sapu tangan baboncu 4, dipakai sebuncu janganlah dilipat. Santai sejenak, siapkan kopi dan kaki dilipat. Mari kita simak kuliah dari ahli berpengalaman yang tepat. Baik, kami persilahkan kepada Prof. Edi untuk share materi yang akan disampaikan sore ini. ya. Baik, terima kasih Pak Romlah. Di sini ada Pak Edi Jamal, TRU, selaku Sekjen. Terima kasih Pak Edi, Pak Dono Guntoro ini. Terima kasih juga ini. Dan ini ada teman-teman dosen nih yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini banyak nih. Dan adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini intinya ingin berbagi ya, sesuai dengan judul kita ini berbagi pengalaman yang sudah saya lewatin ya. Saya izin share ya materinya. Tadi sudah disampaikan ya apa namanya itu, apa yang sudah eh, eh, sebagai gambaran CV saya itu sudah disampaikan oleh Pak Romlah. Jadi mungkin saya koreksi Pak Romlah dikit ya. Saya ini ketua HAGI Himpunan eh, Ahli Geofisika, tapi Komwil ya, Sumatera Oh Selatan iya, ya. ya mohon Ya, maaf Komwil. Ya, waktu jadi selatan. bukan Indonesia. Kalau Indonesia Pak ini, Pak Deddy Yusmen ya. Jadi Komwil Sumatera Selatan. Jadi memang sejak awal berdirinya sampai saat ini nggak ada yang ganti, jadi terus gitu. jadi, jadi terus ya. Eh, saya lanjutkan ya. Nah, jadi materi yang ingin saya share adalah berkaitan dengan pengalaman seperti apa yang sudah saya lalui selama ini, eh, pemanfaatan alat-alat geofisika khususnya ada dua di sini yang menjadi apa kepakaran saya ya, boleh dikatakan seperti itu. Salah satunya geolistrik dan yang kedua adalah georadar. Jadi geolistrik itu eh, menjadi bagian dalam pekerjaan ya, atau dalam pekerjaan khususnya di arah-arah komersial maupun georadar. Nah, berkaitan dengan geolistrik, di sini eh, saya ingin sampaikan ya, bahwa kita tahu yang namanya medan ya, medan yang ada di bawah permukaan ini atau lingkungan yang ada di bawah permukaan ini sangat sangat ini ya, sangat kompleks ya. Jadi jelas sekali ketergantungan kita orang-orang geofisika karena dia indirect method, metode tidak langsung adalah alat ya. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus menjadi semacam tantangan lah atau challenge bagi kita sebagai seorang ahli geofisika adalah objek ya, objek yang ada di bawah yang menjadi target kita. Di mana target kita itu terus terang dilingkungi di lingkungan, jadi lingkungannya itu sangat kompleks ya tadi. Karena memang kita tahu yang di bawah ini kadang-kadang gambling ya. Oleh karena itu alat ini menjadi salah satu kunci ya,
Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang nanti akan kita olah menjadi satu informasi. Nah, yang kedua adalah sebaran. Nah, kalau kita bicara mineral, itu kan biasanya dia spot-spot kan. Nah, ini menjadi tantangan kita juga ya, sebaran target ini. Bahkan kalau kita juga bicara tentang objek-objek misalnya yang sangat sensitif, itu akan sangat mempengaruhi nilai atau data yang kita peroleh. Dan yang selanjutnya adalah keterbatasan bentangan. Bayangkan kalau kita mengukur di daerah pemukiman. Nah, ini akan sangat sulit ya. Padahal yang namanya geolistrik itu posisi bentangan, lebar bentangan itu sangat menentukan penetrasi kedalaman. Nah, ini menjadi salah satu kendala juga kalau kita ingin melakukan pengukuran di daerah-daerah pemukiman atau daerah-daerah yang terbatas. Misalnya daerah-daerah yang terbatas itu di kiri kanan kita ada sungai. Nah ini harus ada perlakuan khusus ya, pengukuran di sungai juga bisa. Nah, selanjutnya adalah jarak antar lintasan. Bagaimana kita bisa menentukan lintasan satu dengan yang lainnya ini? Nah, ini menjadi tantangan. Karena apa? Karena tadi keterbatasan dari medan nih, medan yang dihasilkan oleh arus listrik tadi. Karena dia terbatas, maka kita harus paham nih deskripsi bawah permukaan, terus bentangannya berapa lebar, terus yang kedua jarak, jarak antar lintasan. Kenapa itu harus menjadi concern ya? Karena menentukan jarak antar lintasan ini sangat menentukan coverage area kita, ruang lingkup yang akan menjadi informasi untuk kita lanjutkan di dalam perencanaan ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan ya. Nah, jadi ini sudah menjadi tidak menjadi ini lagi, tidak menjadi sesuatu yang memudahkan kita semestinya ya. Oleh karena itu biasanya ada kombinasi di dalam penggunaan metode geolistrik dan metode geofisika khususnya. Nah, itu hubungannya juga di bawah ada pengambilan data ya, footprint nih, konfigurasi. Kan konfigurasi di dalam geolistrik ini banyak ya. Ada Wenner, selam bersih, terus dipol ya. Jadi dan juga ada gabungan Wenner selam bersih. Nah, ini sangat sangat penting ya di dalam rangka kita mendapatkan data. Stacking itu kan jumlah berapa kali di dalam satu titik menembak itu kan, menembak arus itu. Nah, ini kita harus paham juga kemampuan dari baterai yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah pengolahan dan interpretasi data. Nah, ini tidak gampang ya di dalam pengolahan. Karena kunci pengolahan itu adalah data dulu. Data yang kita ambil itu benar dulu. Nah, kalau datanya sudah nggak benar ya percuma. Artinya pengolahan tidak akan sukses ya. Nah, di dalam kita untuk mendapatkan informasi yang baik di dalam kita melakukan pengukuran supaya efisien dan mendapatkan data yang akurat ya biasanya orang melakukan modeling ya, pemodelan namanya. Nah, di dalam geolistrik ini sama dengan metode-metode geofisika yang lain ya. Misalnya seismik itu kan ada inversi namanya. Nah, kita juga di dalam geolistrik ada inversi, ada forward modeling juga ya. Di metode elektromagnetik juga seperti itu. Di metode gravity juga seperti itu. Jadi semuanya menggunakan metode-metode yang secara umum digunakan di geofisika. Nah, ini beberapa keuntungan kalau kita menggunakan FWAT ya. Artinya, tetapi di dalam FWAT ini juga ada dua pendekatan ya ini. Satunya adalah finite difference. Yang kedua adalah finite element. Nah, kapan kita menggunakan finite difference? Kapan kita menggunakan finite element? Ini juga menjadi tantangan ya. Karena kalau ini kan pengolahan ini atau modeling ini kita menggunakan komputer kan namanya kita. Tetapi datanya itu data lapangan. Nah, kalau kita bicara finite difference itu biasanya dia sangat terbatas ya. Artinya keterbatasan di dalam rangka dia mendapatkan gambaran-gambaran yang persegi misalnya salah satu. Karena finite difference itu biasanya dia persegi panjang. Nah, kalau finite element dia bisa segitiga, bisa model heksagonal ya. Jadi banyak sudut pokoknya yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan finite element. Nah, ini juga sangat penting ya.
supaya kita mendapatkan model atau modeling yang mendekati kondisi sebenarnya. Jadi kita harus membayangkan bahwa yang ingin kita modelkan itu memang bentuknya kubus misalnya. Nah, cukup menggunakan finite difference saja. Tapi kalau bentuknya banyak sudut, ya, tetragonal, heksagonal dan sebagainya, akan tidak mendekati nanti hasil modelingnya. Ya. Dan ini ada teori-teorinya, mungkin tidak saya sampaikan karena ada khusus di sini. Nah, keuntungan dari kita modeling ya nanti di dalam rangka kita menentukan konfigurasi apa yang paling sesuai. Konfigurasi kan banyak konfigurasi yang sesuai. Wiener-Schlumberger, ya, Wiener-Schlumberger, dipul-dipul. Sehingga konsekuensinya ini bisa mendapatkan efisiensi, yaitu biaya dan lain-lain. Ini contoh forward modeling sebetulnya. Ini saya ambil saja ya, karena ini tidak saya lakukan. Tapi nanti ada yang saya lakukan untuk forward modelingnya. Nah, forward modeling itu biasanya bentuknya ya itu tadi. Ini pasti finite difference nih, bukan finite element. Karena memang eh, persegi panjang kan, jadi nggak perlu kita menggunakan finite element. Hasilnya juga tidak akan sesuai dengan kondisi real. Jadi kalau bentuknya seperti ini udah pasti finite difference pendekatannya. Ya. Nah, ini juga salah satu modeling untuk melihat sensitivitas ya. Nah, ini bisa ya. Jadi kita bisa tahu nanti kalau dari hasil model itu eh, apa konfigurasi apa yang paling tepat ya terhadap target kita sehingga kita bisa menentukan oh ternyata kita harus cukup dipol ya atau kita cukup menggunakan eh, apa namanya tuh Wiener-Schlumberger atau Wiener ya. Nah, di dalam geolistrik ini perlu menjadi perhatian kita ya. Kedudukan elektroda itu menjadi sangat penting ya. Kenapa penting? Memang alat-alat yang paling baru itu akan memberi konfirmasi ya. Kalau misalnya ini misalnya saya perlihatkan ada 20 elektroda. Kalau alat-alat yang up to date yang terbaru sekarang ya, misalnya superstring ya, termasuk Ares ya. Tapi kalau yang lama OYO yang lama itu nggak bisa dia mengkonfirmasi salah satu elektrodanya ini posisinya tidak tepat ya. Karena kalau dia tidak tepat, artinya elektroda ini goyang, itu yang kita dapatkan itu adalah potensial dari elektroda, bukan potensial yang ada di bawah permukaan. Nah, kalau alat yang baru dia akan memberikan informasi ada false ya. Secara default dia akan memberi konfirmasi di elektroda number sekian itu ada masalah itu. Jadi harus kita cek oh ternyata memang dia tidak stabil ya. Nah, tapi kalau yang lama, nah ini yang bermasalah. Dia tidak akan kasih konfirmasi, kita ukur ya itu tadi. Datanya udah pasti tidak benar ya, karena yang akan didapatkan adalah potensial daripada elektroda. Padahal yang kita inginkan dapatkan itu adalah potensial yang ada di bawah permukaan. Ini macam-macam konfigurasi tadi yang saya sampaikan dengan posisi elektrodanya, dengan jaraknya masing-masing ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana nanti dia akan membentuk satu profil gitu. Kalau Wener seperti ini. Nah, jadi masing-masing konfigurasi ini punya punya kelebihan nih dan kekurangannya. Oleh karena itu biasanya orang daripada dua kali orang menentukan sudahlah pakai metode geofisika yang lain nih. Jadi namanya apa geofisika gabungan ya. Jadi satu menggunakan geolistrik, satunya menggunakan misalnya elektromagnetik ya, georadar. Nah ini bentuk daripada apa? Bentuk daripada hasil kalau kita membuat ya gambaran model-model tadi. Ya. Nah ini udah pasti finite ya, finite difference ya. Finite difference dia bentuknya seperti ini, dia tidak akan bisa menggambarkan yang namanya segitiga dan lain sebagainya ya. Jadi dari hasil pengukuran kalau kita lihat nanti hasilnya dia akan menghasilkan pola dan ini akan menunjukkan intensitas masing-masing sesuai dengan target yang ada di bawah. Ini gambaran bahwa spasi elektroda itu akan sangat, nah itulah saya katakan tadi salah satu kendala kita, tantangan kita. Kalau daerahnya sempit, ada sungai dan lain sebagainya, dia pasti bentangannya tidak akan lebar. Nah kalau tidak lebar, ini udah pasti dia akan penetrasinya akan tidak dalam. Nah dikhawatirkan ya artinya dia
tidak mendapatkan lapisan-lapisan yang menjadi target kita. Makin lebar jarak elektroda, makin dalam dia. Ya, ini bisa kita lihat. Jadi spasi elektroda 50 meter dia makin dalam, 75 meter dan seterusnya ya. Jadi dia peranan spasi elektroda itu adalah fungsi kedalaman. Nah ini kalau model satu dimensi dia kita akan dapatkan lapisannya seperti ini. Dia tidak akan mendapatkan informasi dua dimensi. Jadi satu dimensi saja. Nah, tiga dimensi juga seperti itu. Dia akan mendapatkan tiga. Nah, jadi antara satu dimensi dengan dua dimensi itu udah pasti beda. Tiga dimensi juga beda. Nah, kalau kita ingin mendapatkan tiga dimensi, pengukurannya harus tiga dimensi. Jadi tidak bisa, memang ada yang mengatakan bisa nanti kita kompilasi dua dimensi dengan berdekatan yang tadi. Nah, masalahnya yang tadi saya katakan, jarak antar lintasan tadi yang menjadi masalah. Kita kan kadang-kadang kurang paham terhadap apa pola medan nih. Yang saya sebutkan di tadi awal tadi adalah footprint nih. Nah, di footprint itu kalau dia tidak akan mengcover. Nah, artinya tidak bisa semestinya 2D dijadikan mentang-mentang dia berdekatan nanti dikompilasi sehingga kita bisa menggambarkan dari tampak atas gambaran 3D-nya nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan pengukuran tiga dimensi. Ya ini yang saya lakukan modeling ya. Ini saya lakukan modeling ini kebetulan kita waktu itu mendapatkan tugas untuk mencari terowongan di batu bara ya. Peninggalan ya. Jadi peninggalan zaman Belanda dulu ada terowongan katanya. Nah itu sekarang ketutup. Jadi ketutup. eh, di mana posisi terowongan kita nggak tahu kan. Nah, oleh karena itu kita coba modeling ya dengan beberapa skema ya. Jadi namanya simulasi ya maunya kita kan mau. Tapi sekali lagi kita harus memberikan input data-data ini, data misalnya data terowongan ini, void ini apa? Ya artinya tahanan jenisnya berapa yang harus kita masukkan dan bentuknya misalnya segi empat atau segitiga. Nah itu bagaimana sehingga kita bisa merepresentasikan kondisi sebenarnya. Terus di atasnya juga harus kita masukkan nilai-nilainya, atas bawah dan batas paling bawah. Nah, dari beberapa simulasi yang kita lakukan dengan spasi elektroda 5 meter tadi, kita akan mendapatkan ternyata untuk yang kedalaman 10 meter ya, itu dengan tebal ya, tebal batu bara. Ini batu baranya. Jadi batu bara yang ada terowongannya. Kita tahu yang namanya penambangan seperti itu kan. Ada buat terowongan, diusahakan nanti berdekatan dengan batu baranya supaya bisa ditambangkan. Nah, jadi kedalamannya ini kedalaman 8 meter kan. Jadi sampai 10 meter ya kita asumsikan seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan yang seperti ini. Jadi polanya inilah bukan saya katakan kelemahan daripada metode geolistik. Metode geolistik itu hanya bisa bicara medan ya. Jadi dia tidak bisa bicara interface ya, antar lapisan. Jadi kalau kita ingin bicara antar lapisan kita harus menggunakan gelombang ya. Karena kalau gelombang dia pasti kita akan mendapatkan posisi yang tepat deh. Nah, kalau eh, medan medan listrik ya, hasilnya medan potensial ya seperti ini dia. Pasti seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Jadi saya simulasikan ini ada isi air ya, si terowongan yang ini nggak ada isi air. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, kalau tidak keisi air artinya akan sulit deh kelihatan nih ternyata polanya. Tapi kalau lebih dalam lagi 18 meter, nah kita nggak akan bisa lihat yang ada 4 terowongan tadi seolah-olah jadi satu terowongan. Nah ini menjadi gambaran artinya kalau kita ingin mendapatkan informasi yang penetrasi yang tepat, artinya konfigurasi elektroda ini yang paling tepat ya untuk kedalaman 10 meter supaya mendapatkan informasi ini. Jadi kalau 18 meter udah nggak jelas lagi ya, daripada 4 terowongan tadi. Nah, apalagi sudah sampai 28 meter. Jadi udah bergeser ya. Jadi udah sulit ya kita melihat. Artinya keterbatasan dengan konfigurasi spasi elektroda ini itu cuma bisa mendapatkan
Untuk yang paling tepat adalah 10 meter ya, dengan spasi elektroda 5 meter ini. Nah ini kita coba ya, mengukur kemarin itu sekaligus kita validasi di lapangan. Nah, ada 2 lubang ini kebetulan. Nah, bagaimana kita bisa nggak dapatkan ya? Jadi kita masukkan apa namanya itu? Ini kebetulan saya sama satu teman ini cek nih di atas ini orang perusahaan. Mereka meminta coba dapat nggak 2 ini. Nah, oleh karena itu dari model tadi ya kita artinya kita mainkan dengan efisiensi dengan cepat kita mendapatkan ya gambaran bahwa kita mendapatkan ini. Ini aja masih dengan error yang tinggi. Artinya error yang tinggi itu eh, presisinya masih kurang ya. Karena apa? Karena memang di atas ini sangat sangat panas ya. Jadi memang alat-alat itu kadang-kadang harus harus kita pahami juga pada saat pengukuran itu kondisi alatnya harus harus benar-benar steady ya, ready dalam saat pengukuran. Ini memang artinya gambaran ya bahwa alat itu sangat penting ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kondisi alatnya sudah tidak tepat atau tidak baik ya, artinya sudah mulai terganggu, dia otomatis datanya juga sudah mulai. Tapi untung ternyata walaupun errornya masih cukup besar di sini, kita masih bisa menggambarkan 2 ini, 2 terowongan yang ada di bawah ini. Nah, ini alat yang lebih baru lagi ya. Kalau yang tadi itu kita menggunakan OYO ya. OYO itu yang masih 1 dimensi, tapi kita buat jadi 2 dimensi dengan pindah. Nah, kalau alat ini kita bisa jauh lebih tepat ya artinya. Karena dia, itu tadi saya katakan dengan Ares ini kita punya ya, kita bisa tahu misalnya di sini ada beberapa posisi yang tidak eh, tepat ya. Tadi yang saya katakan ada polarisasi elektroda. Dia akan kasih tahu, oh di sini di elektroda number sekian ini ada masalah nih. Artinya masalahnya dia tidak tidak tepat deh, apa miring sebelah, miring lah, pokoknya nggak mantap gitu ya. Karena kalau tidak mantap dia dia tetap mengukur. Kalau dipaksakan dia mengukur, cuma nanti datanya jadi aneh, jadi aneh ya. Nah, kita sudah pengalaman berapa kali datanya aneh akan sulit ya untuk mendapatkan informasi yang kita mengukur di daerah ini. Bayangkan di sini kita dipaksa mencari ada satu material yang cukup kecil ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari material itu? Karena material ini menjadi masalah, dia menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan ya. Dan ini menimbulkan apa protes dari masyarakat bahwa apa namanya itu material yang eh, cukup berbahaya ini itu masuk ke badan air yang akan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita disuruh cari ini, di mana nih material ini, Pak? Oh, ternyata sulit juga ini ya. Artinya kita cari dengan metode geolistrik. Tetapi sekali lagi ini polis line nih. Jadi di polis line ini artinya ini bahwa daerah ini dianggap bermasalah ya. Nah, kita ukur di daerah bermasalah ini untuk mencari material yang dianggap berbahaya tersebut. Nah, ini kita dapatkan ya materialnya ya. Terusnya ada beberapa profil, nah, saya cukup mengambil satu lah saja karena ini lebih enak lihatnya. Ini juga salah satunya di satu kawasan kita diminta untuk melihat ya bahwa bayangkan di sini ada beton dan lain sebagainya. Kita artinya tadi saya katakan keterbatasan kita di dalam menggunakan geolistrik ini ya bentangan ya. Dengan keterbatasan bentangan ini, apalagi di sini ada macam-macam, ini kan nggak mungkin orang akan bongkar bangunan ini kan. Nah, di sini kita coba mencari apa namanya itu ya lah, mencari cara untuk agar bisa kita dapatkan informasi yang ada di bawah ini. Karena apa? Karena bangunan-bangunan yang ada di situ secara perlahan-lahan mulai turun katanya. Nah, Pak, ini tolong diperiksa ini daerah ini. Kenapa daerah ini? Mereka mengkhawatirkan nanti terjadi ya apa namanya itu longsor ya atau amblesan sehingga akan menimbulkan banyak biaya. Kalau sudah diketahui kan artinya mereka bisa membuat satu perencanaan ya
di mana yang perlu mereka istilahnya grouting ya. Mereka suntik, mereka bongkar kawasan tertentu, mereka suntik, mereka masukkan material untuk sehingga dia tidak eh, longsor atau tambah tiang pancang ya. Itu rencana dari mereka. Kayaknya kita diminta untuk melihat ya daerah itu. Nah, ternyata seperti ini. Kan di atas nggak kelihatan ya. Karena ini timbunan tadi seperti ini. Ternyata di bawahnya ini dan tidak terlalu tinggi, ada sesuatu yang memang akhirnya menunjukkan ada kemungkinan. Nah, ini secara perlahan-lahan lama-lama juga terisi air ini daerah ini kan. Nah, ini yang menjadi concern. Akhirnya dengan informasi ini akhirnya mereka akan segera menindaklanjuti. Artinya ini akan dibongkar ya. Apakah nanti diperlukan tiang pancang untuk menopang atau nanti bisa digeruting, diisi material keras. Nah, itu pada saat itu akhirnya mereka buat tiang pancang baru ya, yang kalau nggak salah cakar ayam mereka buat pada saat itu ya, konfirmasi ya. Yang ini juga seperti itu ya. Semestinya ini tidak akan nanti terisi air kalau ini diatasi, karena ini pelan-pelan dia rupanya makin dalam di sini memberikan masalah di sini, dia secara naik dari sini, dari bawah ini. Nah, ini. Jadi interpretasi kita seperti itu. Kayaknya mereka mengambil langkah ini dulu yang diatasi, mereka buang, mereka pasang tiang panjang ya. Nah, ini memang ternyata nggak bermasalah. Akhirnya cuma digeruting aja ini. Mereka bongkar sedikit, mereka isi, mereka suntik dengan material-material ya. Akhirnya alhamdulillah nggak terjadi lagi apa namanya tuh menurun ya. Bayangkan di situ ini pabrik farmasi ternyata kan di situ banyak alat-alat canggih, dan yang kedua ada ini juga ya, ada material atau ya material kimia lah ya, bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, kalau dibiarkan ya itu bisa menjadi masalah yang lainnya. Nah, ini juga ya kita ukur juga. Nah, ini juga akhirnya bersyukur kita bisa memberikan bantuan. Ini juga akhirnya mereka lakukan pembongkaran karena di bawah ini ternyata masih keras kan, cuma di sini aja. Rupanya ya itu tadi secara lateral mengisi dari tempat yang tadi. Nah, ini jadi akhirnya ini mereka nggak pasang tiang panjang, mereka bongkar aja di sini, mereka isi di sini. Ya, mereka isi dengan material keras yang di sampingnya itu mereka grouting juga ya dengan semen dan seterusnya. Karena kalau di bangunan sini kita nggak bisa ukur di bangunan ini. Jadi dari samping saja yang kita ukur kan. Tetapi dari situ kita sudah memberikan informasi bahwa ini coba dilihat. Nah, ternyata memang ada kecenderungan untuk ke arah bangunan nih. Jadi ya bersyukur kita. Kalau ini kita nggak perlu, karena memang di bawahnya material keras. Ini karena ada rembesan saja ya, yang dibiarkan cukup lama sehingga dia menimbulkan pola seperti ini. Dan polanya menerus lagi, ini kan berbahaya ini semestinya. Dibiarkan terus lama-lama dia akan membuat pola dan yang akan menimbulkan masalah. Artinya pasti terjadi penurunan ya. Dan itu cukup cukup dalam ya, kalau kita lihatnya lebih kurang 2 meteran. Ini juga kita lakukan ini pada saat kita diminta pembangunan SPBU ini. Nah, pakai yang lama, bagaimana kita melihat ternyata di sini juga ini mau dibangun SPBU di sini keras ya. Cuman di atasnya ini, nah di sini ada rongga ya yang cenderung berbahaya ini lapisan ini. Akhirnya ya ini akhirnya mereka bayangkan 9 meter ya. Mereka lakukan pengisian dengan semen, terus mereka geser, tidak langsung di atas ini, tapi masih saya bilang kalau ini udah jelas ini pasti tidak hanya di sini, karena mereka terbatas dananya, kita nggak petakan ya secara geolistrik, jadi cuma satu lintasan aja, tapi udah dapat informasi ini. Nah, artinya mereka melakukan pembongkaran ya, terakhir ditambah sondir ya. Dengan sondir mereka akhirnya tahu memang harus dilakukan perlakuan ya terhadap lapisan-lapisan yang ada di bawah ini, khususnya di kedalaman
di atas 9 meter ya. Ini juga kita diminta ngukur di sini. Nah, kebetulan di sini memang dipasang talut ya, ada talut. Ini sungai ini. Nah, ini. Nah, di sini sudah mulai terjadi ini kan penurunan ya ternyata di sini. Akhirnya kita lakukan pengukuran di situ. Nah, ini ternyata ya dia seperti ini. Eh, ya akhirnya mereka kalau nggak salah terakhir dibuat ini gorong-gorong oleh mereka ya, buat gorong-gorong untuk mengatasi ini. Karena kalau nggak itu ya tadi akan turun terus ya, dan di bawahnya udah benar lapisan keras. Tapi konfirmasi kami terakhir bahwa ada kemungkinan apa aspalnya itu sendiri pada saat hujan karena pada saat itu sudah mulai ada penurunan itu menjadi daerah tampungan air. Nah, akhirnya merembes ya. Ya, namanya aspal beton ya, aspal curah yang Pertamina itu memang bagus licin, tapi dia semestinya nggak boleh konfirmasinya itu nggak boleh dia ada celah untuk masuk air. Nah, nah ternyata di situ ada celah masuk air. Nah, akhirnya mulai dia masuk air sini kan, makin terus. Nah, ini membuat pola dia, membuat pola. Di samping sebelah sananya ada talut tadi kan, ada sungai. Nah, itu kan berpeluang itu. Harusnya iyalah itulah kita lihat kadang-kadang ya pada saat perbaikan jalan mulai dibongkar beberapa titik. Sebenarnya harusnya dibongkarnya bukan di situ saja, agak dalam ya. Harusnya dibongkar agak dalam. Karena kalau dibiarkan di situ aja ya percuma. Karena lapisan di bawahnya nggak kena. Nah, ini kami konfirmasi Pak, ini 9 meteran Pak. Jadi gimana nih, masa dibiarin? Wah iyalah, akhirnya mereka mencari cara. Ya, mungkin kalau nggak salah terakhir dipasang gorong-gorong kali ya di situ. Gorong-gorong, tapi di bawahnya, karena ini lapisan keras di bawahnya masih bisa. Tapi sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai ada kecenderungan terisi oleh air ya. Ya, karena ada talut tadi di situ ada sungai ya. Ya, secara langsung mungkin di atasnya hujan nanti air masuk merembes pelan-pelan, sampingnya juga lama-lama ya akan sangat berpengaruh kan di situ. Dan memang terakhir-terakhir ini katanya juga sungainya meluap ya, masuk ke arah jalan juga. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, ini sudah ditandai oleh mereka. Nah, ini daerah-daerah ini yang mulai terjadi penurunan. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya berbahaya ya. Eh, kita tahu kendaraan yang jalan seperti ini kan cepat ya. Nah, jalan cepat ini kan desain jalannya nggak boleh ada miring semestinya kan, kalau nggak salah itu. Kemiringan itu sudah benar-benar ada desain ya. Mungkin orang sipil lebih tahu ya, tapi tidak boleh ada miring karena memang didesain jalan itu untuk eh, secara lateral memang harus harus mungkin elevasinya itu nggak boleh. Kemiringannya itu toleransinya berapa persen kali ya kali. Nah, ini kan terjadi terus turun ya. Nah, kalau turun-turun ini kan berbahaya ya dari sisi ininya. Walaupun di bawahnya masih eh, belum mulai turun, tapi sudah mulai turun-turun itu ya. Nah, nah di situ kita lihat penurunan di atasnya keras, di atasnya keras, tapi di bawahnya kita lihat ya, di bawahnya kita lihat ini berpotensi ya. Terus wajar saja ini mulai turun ya. Oleh karena itu kenapa ini tidak kami koreksi topografi karena memang penurunannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, tetapi itu mereka melihat. Mereka kan ukurnya pakai teodolit itu. Bahkan terakhir itu pakai ya, bukan teodolit. Apa namanya itu scanner ya, yang lebih canggih lagi itu kan tahu persis dia oh sekian kemiringan. Akhirnya mereka tanda. Wah, di sini ada miring. Akhirnya mereka karena curiga, mereka minta ukurnya ukur Pak, coba diukur daerah sini. Nah, kami bilang ini Pak ada masalah nih. Oh, ternyata ini di sini menyebabkan ini. Nah, ini saya nggak tahu apakah mereka lakukan grouting, tapi menurut saya ini harus diukur lebih dalam lagi. Padahal ini kan kedalamannya cukup dalam ini. Jalan nih, kalau kita lihat kan sudah sampai hampir 20 meteran nih kedalaman itu. Nah, ini dibiarkan ya otomatis jalannya ditimbun di atas, diambil sedikit, turun terus, nggak ada gunanya ini. Karena memang di atasnya keras kan.
Yang bermasalah itu yang di bawah. Nah, ini jadi ya harusnya diukur lebih dalam lagi ya. Sekali lagi ya karena kita tuh sifatnya supporting ya, tidak tidak tapi supporting ini sangat penting karena ini informasi ya. Informasi bagi mereka bahwa ini ada masalah yang ada di bawah ini. Jadi nurun mereka tuh udah pasti ya. Jangan dilihat di atas ini, yang di bawah ini yang dilihat. Nah, ini juga untuk perumahan ya. Kami melihat pada saat memang di daerahnya ini apa namanya itu kelihatannya flat ya. Di atasnya bagus, tapi di bawah udah kita lihat ini Pak. Wah, ini spot-spot ini. Spot-spot ini ya biasanya sekarang perumahan kan cenderung lari ke arah daerah-daerah wetland ya. Daerah wetland itu kan daerah marginal dianggap kan. Memang aturannya seharusnya daerah-daerah marginal lahan basah itu nggak boleh diganggu kan dia punya fungsi. Nah, solusi mereka kita timbun aja. Wah, itu kan. Nah, ini memang daerahnya marginal ini. Daerah marginal ini kalau musim hujan kelihatannya ada air ya. Nah, nah, jadi ini dia sudah menyisakan sesuatu di sini. Di atasnya bakal dibangun perumahan ya. Nah, kayaknya diminta kita mengukur, kita kasih informasi. Ini pokoknya inilah informasi kami. Silakan kalau mau ditindaklanjuti apa enggak. Artinya kalau harusnya ya harusnya di apa di daerah-daerah ini dibongkar dulu, diisi karena daerah ini keras, tapi di bawah sini ada lagi kan, otomatis dia akan turun nih. Jadi wajar saja kalau lihat ada di perumahan-perumahan khususnya perumahan yang di pinggiran itu yang biayanya nggak mahal ya, misalnya di Mas Susun dan lain-lain, sering terjadi masalah ya retak, turun dan lain. Harusnya di anu dulu. Nah, kita juga diminta untuk melihat di log air panas ya. Nah, kita buat ini ukuran ini di lintasan, ini dua lintasan aja. Nah, mereka ingin ingin tahu di mana sih sumber air panasnya itu semestinya ya. Nah, kita sudah mendapatkan informasi Pak, ini Pak ini kelihatan ini air panasnya. Tapi ada masalah di sini. Ada patahan ya, kita dapatkan informasi di situ ada patahan. Di mana patahannya? Kelihatan di sini kan. Orang geologi udah tahu. Nah, ini patahan ini. Jadi menurut saya seharusnya jangan dibangun dulu ya. Kita kita ini dulu lah. Kita apa namanya itu kita ukur dulu ya daerah itu ya. Mungkin dari deskripsi geologi permukaan nggak kelihatan yang di bawah. Nah, kita dari geofisika membantu kan. Nah, ini kita di Belitung ya, kita lakukan pengukuran untuk cari batu besi. Ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan informasi ya, beberapa. Tapi memang sebarannya tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu potensial ya. Ini ini TW ini yang minta kita mengukur pada saat itu ya. Jadi mereka ingin mendirikan apa? Sekalian daerah pariwisata di situ kan di Belitung. Nah, akhirnya TW minta kita mengukur daerah ini. Jadi udah kita hasilkan ya. Ini juga untuk batu bara kita lakukan ya di atas. Nah, di batu bara juga kita dapatkan ya ada apa sesar atau patahan ya. Dan ini sudah kita validasi di sini ada ininya, ada data bor ya, ini lubang bor. Ya. Di emas juga kita, nah ini udah kita koreksi karena medannya naik turun kita terpaksa harus koreksi ya, koreksi topografi namanya supaya kita memperjelas ya di mana posisi emas. Batu bara miring validasi, ini juga sekedar untuk validasi untuk alat ya, apakah dia bisa membedakan mana yang batu bara mana yang tidak. Nah, ini ternyata bisa ya di batu bara di bawahnya lempung. Batu bara miring bisa juga ya. Nah, ini untuk permainan konfigurasi di dua tempat ya. Jadi ini sebenarnya untuk memvalidasi alat saja ya. Kita bisa nggak? Bagaimana alat itu diukur di apa singkapan ini? Bagaimana hasilnya ya? Terus bagaimana informasi batu baranya sendiri? Ternyata di sini ada sesuatu yang bisa kita pelajari lebih lanjut kan? Bahwa ternyata dia ada kemungkinan bisa melihat ya berapa garnya ya, variasi garnya ya.
gross acid-nya ya, nilai kalorinya ya secara lateral ya bisa. Tapi memang harus dipelajari lebih lanjut ya. Dengan perbedaan masing-masing ini Wenner, ini tadi pakai dipul ya. Nah, kita lihat ada perbedaan intensitas sehingga ini menunjukkan perbedaan nilai kalori sebenarnya, garnya berapa dan seterusnya ya. Nah, ini cenderung flat ya kalau Wenner, kalau Schlumberger, nah ada perbedaan lagi ya. Nah, terakhir ini artinya kita diminta juga untuk melihat ada satu pembangunan ya di sini apa belt conveyor ya yang turun. Nah, ini yang disalahkan ini katanya adanya aktivitas alat berat di sini. Ini ini di batu bara ini. Ini ada, nah ini stockpile ya. Nah, katanya karena ada stockpile dan ada aktivitas alat berat ini, jadi belt conveyor-nya jadi turun nih. Nah, jadi kita diminta juga untuk itu. Nah, ini terakhir ya. Kita dapatkan ini ada data bor ya. Juga kita uji di sini dan kita validasi dengan, nah ini terakhir ini validasinya pakai ini, pakai sondir ya. Jadi sondir karena memang ini kita mensupport ahli geoteknik sipil ya untuk mengetahui semestinya. Kalau kalau sondir kan dia spot-spot ya, titik-titik. Nah, kalau geofisika kan kita bisa bicara dalam luasan tertentu ya, dengan panjang tertentu, profilnya seperti apa, tapi sangat juga tergantung tadi yang saya katakan spasi elektrodanya. Sebenarnya makin spasi elektrodanya makin kecil, tapi bentangannya makin lebar, dia akan sangat bagus ya, menghasilkan informasi yang ada di bawah. Tapi konsekuensinya harus diperbanyak elektrodanya. Nah, batu bara juga kita dapat ya. Terus informasi kenapa dia turun juga kita dapatkan ya. Ternyata di sini ada lapisan-lapisan yang menunjukkan adanya penurunan. Karena batu baranya sendiri seperti ini. Tadinya katanya batu baranya itu dari hasil landscape itu dia lebih secara lateral dia flat ya, tapi mulai terjadi seperti ini. Nah, ini kenapa apa di bawahnya lagi itu ada interburden kali mungkin ya, karena kita nggak sampai dalam, yang bermasalah kali ya, yang sudah terisi air. Nah, ini yang mungkin menyebabkan terjadi pola seperti ini ya. Nah, ini jelas nih. Kalau ini memang kebetulan ini ada sungai kan, jadi kelihatan sekali bahwa sungai ini berpengaruh. Nah, ini kesimpulan dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya di beberapa tempat ya, di beberapa lokasi di ya di Kalimantan juga di Sulawesi ya kita pernah lakukan, khususnya di Sumatera, bahwa intinya bahwa data bor itu menjadi salah satu panduan ya. Tetapi untuk menentukan data bor juga sebaiknya dilakukan geolistrik dulu awalnya. Supaya apa? Supaya nanti sekaligus itu sebagai validasi. Jadi kadang-kadang orang sudah dari data bor dulu lah nanti pengukuran geofisikanya untuk validasi. Enggak. Sebaiknya untuk mengukur untuk pemboran supaya efisien ya ada geolistrik, ada geofisika dulu lah khususnya supaya nanti pemborannya diharapkan bisa mendapatkan litologi yang representatif yang bisa diuji ya, secara langsung di lab apa saja yang menjadi. Nah, yang tidak kalah penting adalah setelah dari pengukuran ya, untuk melakukan lintasan berikutnya. Jadi lintasan satu pertama itu sekedar untuk menentukan data bor. Dan untuk lintasan berikutnya dari data bor yang kita dapatkan lintasan satu itu itulah kita jadikan simulasi data input yang forward modeling tadi. Jadi forward modeling dari input dari hasil simulasi itu dari data bor tadi yang kita forward modeling kan atau kita simulasikan itu akan memudahkan kita menentukan konfigurasi apa yang paling tepat. Ya. Jadi tidak tidak cari-cari lah ya konfigurasi apa ini enggak. Tapi cari-carinya dari depan komputer ya simulasinya. Nah,
Setelah itu baru kita mencoba, boleh juga supaya jangan nanti dari hasil simulasi ini tidak kita menganggap langsung benar, nggak, kita verifikasi dulu. Cari yang tadi yang saya katakan, ada model lapisan batu lapisan real di lapangan seperti apa. Nah, valid tidak? Ini khususnya rekomendasi kalau kita diminta untuk mengukur dalam skala yang luas sih. Karena apa? Karena biaya pasti besar dan waktunya lama. Sehingga dengan adanya tahapan-tahapan itu kita bisa jauh lebih efektif ya, efisien, dan pasti mengurangi waktu dan mengurangi biaya. Karena kita sudah tahu menggunakan spasi elektroda yang berapa, konfigurasi apa yang tepat, tidak main trial and error. Pengolahan data itu hanya sekedar finishing ya. Jadi pengolahan data itu kalau datanya udah benar tuh biasanya kadang-kadang udah dimasukkan di alat software pengolahan data, misalnya Restudin, itu udah iteras apa namanya itu, errornya udah kecil ya. Errornya udah kecil ya. Asal datanya udah benar dulu. Nah, kadang-kadang karena ini bisa bisa gawat nih, yang kalau kita ngolah data, ngolahin data. Nah, itu yang bahaya ya. Bukan bukan mengolah data ya. Artinya mencari, karena kadang-kadang ada yang ngolahin data sehingga nanti yang tidak smooth jadi smooth. Padahal tadi karena pengaruh dari polarisasi elektroda tadi ya, yang mengakibatkan potensial yang terukur adalah potensial daripada elektroda. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak Romla ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight ya, perspektif dalam rangka kita nantinya eh, melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di berbagai bidang ini. Makasih Pak Romla. Saya Baik, kembalikan ke terima Pak. kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Prof. Edi. Baik, kepada peserta seminar, baik Bapak Ibu dosen yang hadir ataupun mahasiswa, ya demikian tadi paparan ya yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Edi. Barangkali ada pertanyaan ya, kita masuk ke sesi diskusi ya, barangkali sampai 30 menit ke depan maksimal gitu. Kalau di kolom chat, Prof, ini ada dua pertanyaan, ada tiga ya, ada. Yang pertama, mohon izin saya bacakan. Yang pertama ini dari Sihar Daniel dari UNES, Universitas Jember kali ya. Pertanyaan ini, kabel yang digunakan untuk pengukuran itu panjangnya berapa, Pak? Itu yang pertama. Kemudian, adakah titik tertentu yang harus ditandai pada area yang diukur? Kemudian, dan apakah area yang diukur itu ada spesifik standar tertentu? Kemudian, apakah data ya, dan setelah mendapat hasil data pengukuran tersebut, data yang didapat dikemanakan? Nih, nah, ini terakhir lagi nih, ada 5 pertanyaan di dalam satu kalimat. Nah, alat ARES di maintenance lagi kah setelah itu? Gitu. Setelah barangkali kapan kan ini durasi maintenance-nya? Ya. Mungkin itu dulu Pak Prof, satu orang ini Ya. dari mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Sihar Daniel ya, Daniel Munti ya. Ya, jadi kabel itu biasanya lebih kurang 40 meter ya, kalau nggak salah ya. 40 meter atau 20 meter, saya lupa ya. Eh, jadi kabel ARES itu adalah kabel aktif dia. Nah itu bedanya dengan kabel yang lama. Kalau yang lama itu kan dia kabelnya itu dia tidak aktif. Artinya kenapa dia aktif? Karena dia pada saat mengukur tuh langsung juga mengembalikan data, memposisikan data ya. Nah itu di ARES. Di ARESnya itu belum belum kita menggunakan anunya itu, nanti nanti dimasukkan lagi ke apa nih, software akuisisi data. Ada lagi software akuisisi data. Ya dari situ, karena dia sudah memposisikan data itu sesuai dengan posisi-posisi yang diukur tadi kan ada ya, mungkin saya gambarkan.
Nah, ini seperti inilah kali ya. Nah, ini kan ada berapa N ini, N1, N2, dan seterusnya ya. Nah, dia akan memposisikan data-data itu seperti itu di aresnya ya. Jadi belum kita, nanti kan ini dari data ares itu, kita akan masukkan dengan menggunakan software yang sudah kita install di laptop atau di komputer, untuk kita ambil dari data ares itu ya. Nah, kelihatan nanti posisi-posisi datanya. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa mengkompilasi semestinya ya, masuk ke yang namanya si Restudin nih, atau software apapun juga lah ya, jangan tidak tentu. Kalau itu kita nanti dikatakan mempromosikan punyanya si M. Halok ya, yang orang dari mana? Dari Malaysia ya. Enggak, software apapun yang bisa nanti digunakan untuk memproses itu. Jadi data itu nanti diposisikan di Ares, nah, sehingga kita bisa ngatur nanti ya, eh, di itu untuk kita ambil di dalam softwarenya Restudin nih. Jadi memang ada dua kali ya. Jadi kita ambil dulu dari Ares itu. Atau bisa juga Ares langsung mengkompilasi ke laptop kita, karena eh, tapi biasanya disimpan dulu di Ares. Nanti dari Ares kita masukkan, kita ambil. Tapi mungkin bisa saya tunjukkan di ini panduan penggunaan Ares. Wah, ini langkah-langkah ini ada ya. Terlihat ya yang saya lihat kan. Belum, Prof, masih PPT yang lama. Oh, oke. Mungkin ini saya masukkan nih. Gimana cara stop sharingnya? Nah, oke. Nah, ini di laptop kita bisa ada software Ares kan? Harus harus kita buat, kita install dulu di sini. Nah, ini sebenarnya cara anunya, ini cara ngukurnya ya, pakai Ares kan. Tapi yang ingin saya sampaikan dari Ares dulu ya, dari Ares ke laptop. Nah, ini ada software Ares di laptop ya. Nah, nah, di sini ada pilihan data. Jadi data yang di si Ares tadi kita download, masukkan ke situ ya. Nah, nanti kita akan dapatkan macam-macam lah posisi-posisi ini ya, dari tipe dan lain-lain ini. Nah, ini terus. Nah, ini semestinya data yang kita akan dapatkan ya. Termasuk nanti kalau memang ada koreksi topografi bisa kita masukkan, karena di alat apa, di softwarenya si ini memerlukan kalau ada koreksi topografi. Tergantung dari, tapi kalau flat untuk apa ada koreksi topografi ya. Nah, ini data-datanya yang kita dapat di ini. Jadi kalau udah masuk Restudin udah pada enak ya. Nah, kita balik lagi ke sananya. Nah, itu ya. Saya rasa itu ya. Jadi kabelnya si apa, si Ares ini dia kabel aktif ya. Beda dengan kalau yang kabel yang ini. Jadi tipis-tipis ya. Kalau ini dia memang kabel khusus untuk itu ya. Sehingga dia nanti bisa mendapatkan data tadi sesuai dengan apa, posisi-posisinya. Jadi nggak perlu kita catat. Kalau yang dulu kan kita harus catat di kolom kolom ini ya. Kita buat kolom, kita buat pakai manual. Kalau ini nggak, dia otomatis ya disimpan di Ares, terstruktur gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun terstruktur, tadi saya katakan, tadi kalau kita paksakan, kalau ada sesuatu sudah dikasih konfirmasi, ini ada masalah nih di apa, di elektroda ini masih kita paksa, ngukur dia tetap nembak. Jadi dia ngasih arus dengan stacking, dengan banyaknya berapa kali kita minta dalam satu pengukuran, stacking namanya ya, bisa 10 kali dan seterusnya, tapi baterai nanti cepat habis. Itu dia dapat data. Nah, cuma nanti pasti akan menghasilkan yang namanya data yang bermasalah, karena salah satu elektrodanya bermasalah. Oleh karena itu kalau dia udah kasih informasi, kalau di RS enak kan, udah kasih informasi itu masalah, diatasi dulu masalahnya, jangan dipaksakan. Karena nanti rusak datanya. Rusak data ya tadi, dia tidak akan memberikan informasi. Padahal data itu tujuannya memberikan informasi kepada kita kan. Karena kalau udah dimasukkan ke Restudin,
diproses, keluarlah profil kan, yang seperti ini. Nah, keluar profilnya seperti ini. Nah, tapi kalau datanya salah, nah itu kan jadi aneh. Kok ini tinggi nih misalnya, kok ini wah ini berarti ada, apalagi yang kita cari misalnya mineral. Wah ini tinggi nih, mungkin di sini. Nah, pada saat kita bor nggak dapet, nah masalah kan. Oke, tadi yang selanjutnya ntar saya baca di ini. Adakah titik yang harus ditandai pada area yang diukur? Ya biasanya kita ini area lintasan itu harusnya kita lakukan eh, pengukuran koordinat GPS, ya kita GPS kan posisinya, karena nanti akan kita plot di peta kan, di mana kita ngukur, ya. Jadi harus pakai GPS ya. Jadi kita tahu koordinatnya ya. Udah pasti itu harus kita lakukan ya. Kalau enggak tuh untuk apa kita ngukur? Jadi ada koordinat ya. Yang kalau yang ditandai itu kalau kita ingin validasi boleh, ya. Kalau untuk validasi boleh. Tapi ya sebaiknya tadi saya katakan misalnya salah satu contoh ini ya, kalau kita ada di yang ini bisa kita validasi, ya, melakukan validasi. Nah, yang seperti ini bisa kita lakukan validasi kan? Karena secara eh, fisik terlihat kan, bisa kita ambil di sampling, misalnya kita sampling, kita ukur di berapa nih, atau yang ini. Nah, kenapa dia seperti ini? Nah, ini kita tandain daerah ini kan. Coba kita ambil sampelnya, kita uji di lab. Terus yang daerah ini, kenapa dia seperti ini intensitas? Kita ukur di lab. Itu boleh sebagai sebagai ini ya, sebagai validasi ya. Nah, artinya di sini mungkin ya tadi kalau menurut saya pasti perbedaan gar ya. Gar secara lateral garnya pasti berbeda-beda pasti. Walaupun katanya garnya itu misalnya di situ dikatakan 4.600 misalnya atau 2.000 ya. Kalau 2.000 rendah sekali ya anunya itu pasti itu peringkat lignite ya. Nah, tapi artinya itu bisa ya kita lakukan titik-titik lah. Tapi untuk validasi, tapi kalau udah kita sudah mengukur skala lapangan, skala yang luas, ngabisin waktu itu ya. Tapi sekali lagi yang namanya koordinat itu harus lintasan ini kita koordinatkan ya, karena itu akan menjadi data ya, menjadi informasi. Yang selanjutnya area yang diukur spesifikasi, area yang diukur spesifikasi diukur yang standar bagaimana? Nah ini yang standar, yang saya katakan standar itu yang kalau kita pengertian spesifikasinya standar itu ya sementara ini daerah yang bakal kita validasi tadi, ya. Jadi kita validasi dulu benar nggak dia menghasilkan pola yang seperti itu, ya. Terus nilainya seperti itu kan, seperti ini tadi kan. Nah ini kan bisa kita validasi nih. Kenapa dia seperti ini? Karena langsung nampak kan, kita sampel aja, kita ambil samplingnya, kita ukur ini. Kita lihat ini, wah ini berapa nilai kalorinya, ya. Berapa kandungan kadar abunya, ya. Volatilmeternya, ya. Nah bisa itu kan, nah itu sebagai validasi bisa, ya, artinya. Dan nah untuk maintenance, maintenance ini memang sekali lagi eh, berapa lamanya itu sangat tergantung dari pemakaian, ya. Pengalaman kami ya kadang-kadang kadang-kadang nggak kepake sama sekali, cukup lama juga kadang-kadang kan. Nah itu otomatis kalau dipakai itu perlu dikalibrasi dulu, ya. Ya, jadi maintenance itu yang paling penting, salah satunya kalibrasi, ya. Terusnya kabelnya. Nah ini pengalaman, kabel itu jangan seenaknya ya. Kabel Ares itu apa namanya gulungnya itu, karena kabelnya itu sangat sensitif ya. Ya, jadi karena dia kabel aktif ya, sifatnya sangat sensitif tuh nggak boleh sembarangan ya. Kadang-kadang kan kita orang lapangan ngambil setelah ngambil data seenaknya aja udahlah ukur aja
apa namanya kabelnya digulung aja, jangan itu, ya, jangan dilakukan seperti itu. Nanti ruginya nanti setelah pada saat kita akan melakukan pengukuran lagi. Memang setelah itu kan capek kan, wah adalah pindah, apalagi mau pindah lintasan lagi kan, mau mengukur lagi, wah capek kan. Nah, sudah seenaknya, akhirnya datanya nggak keluar mas. Ya itulah memang harus banyak melibatkan orang nih, nggak bisa istilahnya kalau di lapangan tuh portir ya, dilibatkan, dibayar ya. Jadi ya konsekuensi kalau alat-alat yang sensitif ya, yang eh, digital gitu ya harusnya memang benar-benar harus dirawat nih. Jadi sekali lagi maintenance itu tergantung dari cara make kita ya. Kalau cara make kitanya itu udah standar tadi, cara ngulungnya benar, terus cara memasukkannya benar ya, alatnya juga dilihat lagi baterainya ya, dites lagi. Nah, mungkin akan lama untuk apa proses maintenance-nya ya. Jadi maintenance pengertian itu maintenance itu adalah cara kita menangani alat. Alat itu sekali lagi cara kita nangani itu ya seperti kita milik kita walaupun kadang-kadang itu milik eh, pemerintah atau milik perusahaan ya. Jadi karena itu akan sangat membantu kita ya. Kalau hasilnya bagus kita nggak perlu ulang lagi. Mungkin itu dari saya untuk jawaban yang itu ya. Oke, Kalau baik. yang Prof. Ini ada satu orang yang raise hand, mungkin nanti mau open mic. Tapi sebelum itu mohon izin Pak Laude yang sudah raise hand, kita bacakan satu pertanyaan dulu ya yang di kolom chat. Ini dari Hans, dari Bandung atau UGM kali ini ya. Dari UGM, pertanyaannya ini lebih spesifik Pak. Nah, yang pertama ini berapa range nilai resistivitas batu bara? Kemudian berapa tipis ketebalan batu bara yang masih bisa dideteksi oleh geolistrik? Dan yang ketiga, berapa spasi elektroda yang biasanya digunakan dalam eksplorasi batu bara? ya, baik, terima kasih nih Pak Hans ya. Bandung kelihatannya, asal Bandung ya. Iya. Nah ini mencari range ini sebaiknya ya sekali lagi. Kalau kalau ini kan tadi kita udah lihat ya untuk validasinya ya, udah dapat ini nilainya ya, nilai range-nya ya. Jadi dari tabel itu kadang-kadang nggak berlaku ya. Itu kan tabel itu dibuat di negara negara sana ya, yang kita gunakan misalnya dari bata karya atau dari geolistrik apalah. Pokoknya dari tabel yang sudah digunakan oleh orang-orang itu kan di sana. Nah, itulah sebaiknya tadi yang saya katakan ya. Yang pertama, jangan dulu ada data bor ya. Data bor itu nunggu dari kita semestinya. Ya. Jadi geolistrikan dulu, diukur dulu. Tapi ya tadi alatnya sudah settle dulu ya. Sudah terkalibrasi, sudah bagus gitu kan. Pengertian terkalibrasi ini sudah iyalah kan ada standarnya itu kan. Kita ukur dengan material tertentu memang udah benar ya nilainya. Nah, itu kita ukur di lokasi batu baranya. Nah, kita akan dapatkan kan yang seperti ini kan. Nah, itulah range-nya. Jadi range nilainya itu kita tentukan dari pengukuran di lapangan. Nah, kalau kita ingin anu lagi, lebih informasi yang lebih detail lagi, harusnya kita lakukan sampling tadi, direct method untuk bisa kita dapatkan ya, apa namanya itu, komposisi, kandungan air dan lain sebagainya ya, sebagai pembanding, bahkan GAR segala macamnya. Saya rasa itu ya, jadi kalibrasinya itu pengertian dari atau range itu sebaiknya kita lakukan di on-site ya, in situ, supaya kita tidak tidak salah nanti di dalam mendefinisikan mana batu bara, mana bukan batu bara. Kalau yang tadi di salah satunya di pelabuhan tadi, karena memang ada sondir, nah itu kan, sehingga udah enak, wah ini sondir, wah ini batu bara ini. Sehingga kita udah tahu pasti bahwa dengan kedalaman sekian, kalau nilainya itu pasti batu bara, karena ada sondir. Nah kalau ini ditambang, ya tadi ada tempat validasi, ya dengan syarat alatnya benar-benar sudah settle ya. Nah yang tipis, nah tipis ini relatif ya, maksud saya relatif apa? Karena semestinya yang batu bara itu kan dalam ya, kalau kita ingin bicara real ya.
dalam posisinya. Nah, kalau dia dalam, tadi berapa meter tadi terakhir ya saya lihat tadi. Yes. Ini kan elevasinya dari 120, jadi bukan 195 meter ya. Nah, ini posisinya, ini batu bara ya, yang di sini. Karena memang ada tabor tadi ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini lebih kurang 30 meter lah ya, lebih kurang ya kedalamannya ya. Dia dapat ya, tapi kita nggak tahu berapa tebalnya nih, ya, batu baranya ini. Nah, ini juga batu bara ya, kita juga nggak tahu berapa tebalnya. Tapi artinya kita tidak bisa kalau dia eh, Medan, sekali lagi saya katakan Medan, dia akan sulit membedakan batas atas batas bawahnya, ya, interface-nya itu secara secara apa? Secara presisi, ya. Karena dia tidak tidak memang dikondisikan untuk membedakan batas realnya, ya, kecuali dia gelombang tadi. Kalau gelombang yakinlah, kalau ada rekonstruksi biasanya dia mendekati ya, untuk melihat batas karena di situ ada multiple ya. Dari multiple itu akan ketahuan nanti berapa dia posisi, dan kalau kita rekonstruksi geologinya dia akan kelihatan. Jadi tipisnya itu menurut saya relatif ya, bisa bisa kena bisa enggak. Tapi sekali lagi dia sangat tergantung dengan fungsi spasi elektroda. Nah, ya, spasi elektroda yang makin rapat itu akan sangat membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Nah, kalau korelasinya lebih rinci artinya dia lebih secara vertikal maupun lateral akan jauh lebih kecil ya jaraknya itu. Sehingga berkemungkinan kita bisa mendapatkannya. Tapi syaratnya kalau dalam bentangannya juga ya. Nah, seberapa banyak kita harus membuat panjang bentangan dengan spasi elektroda yang sangat rapat tadi. Nah, ini kan akhirnya dibutuhkan banyak elektroda, dibutuhkan panjang kabel ya. Jadi bayangkan, eh, jadi akan banyak sekali apa yang harus kita lengkapi di situ ya. Jadi relatif ya sekali lagi untuk ketebalan ya, karena ketebalan di situ fungsi daripada kerapatan elektroda dan bentangan ya. Jadi kerapatan elektroda dan bentangan itulah kita akan mendapatkan ketebalan. Dan Spasi, Pak. ya, yang satu Berapa lagi berapa spasi elektroda yang biasanya digunakan dalam mencari lapisan batu bara? ya itulah tadi biasanya kalau kalau eh, saya trial and error dulu di apa simulasinya ya. Tapi trial and errornya itu di simulasi bukan mengukur di lapangan ya. Trial and errornya itu berdasarkan data dari bor yang sudah ada. Karena biasanya perusahaan batu bara kan dia lebih lebih percaya di logging kadang-kadang ya. Jadi mereka pasti ngebor dulu kan, terus logging ya. Ya, karena dia ingin langsung mendapatkan informasi yang tadi komposisi ya, dari densitas ya, dari sonic itu kan. Nah, nah oleh karena itu dari data itu biasanya eh, saya menyesuaikan dengan informasi dari data log nih. Dari data log akan memberikan informasi ini ketebalannya sekian. Nah, artinya kita bermain di panjang bentangan sama spasi elektroda. Jadi spasi elektroda itulah yang akan menentukan. Jadi sangat sangat spesifik. Jadi on-site ya. Jadi setiap ini berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita generalisasi ya. Apalagi batu bara itu kan ya, ketebalannya itu sangat tergantung dari proses terjadinya ya pengendapannya, ya. Mungkin itu kalau menurut saya jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Di kolom chat masih ada dua penanya. Kita beralih dulu ke Pak Laude Muhyajid yang sudah raise hand. Pak Laude, apakah Iya, masih Pak.
Silakan dihidupkan mic-nya Bapak. Ya, makasih Pak. Mohon maaf, videonya saya tidak lihat karena saya lagi perjalanan. Silakan Bapak. Ya, selamat sore Prof. Edi. Oke, ya. Ya, makasih Pak. Oke. Saya di Yasid dari Unidayan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Tadi ada beberapa pertanyaan Prof. Yang pertama Ya. tadi kalau saya tidak salah mendengar, untuk modeling 3 dimensi untuk data geolistrik itu harusnya bagusnya itu pengambilan datanya juga harus 3 dimensi. Tetapi boleh juga 2 dimensi, tapi butuh kompilasi. Yang menjadi pertanyaan saya, Prof, ada kalau kita menggunakan data 2 dimensi, adakah yang mensyaratkan spasi atau jarak antara lintasan itu berapa meter, Prof, supaya kita bisa menjadikan dia di modeling 3 dimensi? Yang pertama, Prof. Yang kedua, ini penentuan konfigurasi elektroda. Di geolistrik itu kalau saya tidak salah pahami ada beberapa macam konfigurasi, Wener selam bersih dan sebagainya. Untuk penentuan konfigurasinya ini, Di CDR narasumber. Ya, terus ya. ya, ini untuk penentuan konfigurasinya ini, Prof, apakah memang kita mensimulasikan dulu di lapangan lalu kemudian kita menentukan konfigurasi, atau menentukan konfigurasi dulu asal kita sudah mengetahui jenis bahan galian apa yang mau kita lakukan geolistrik. Yang terakhir mungkin Prof, ini tadi kalau saya tidak salah dengar juga, baiknya sebelum dilakukan pemboran itu dilakukan dulu pengukuran geolistrik. Jadi geolistrik dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan posisi pengeboran. Studi kasusnya begini, Prof. Umpamanya di nikel yang lokasinya lokasi belum tersentuh dan kita tidak mendapatkan singkapan. Terus penentuan kedalaman nikel laterite untuk pemboran itu di kedalaman berapa dan range kira-kira untuk nilai resistivitasnya itu bagaimana menentukan itu, Prof? Mungkin itu saja, Prof. Makasih. Ya, baik. Saya jawab ya Pak Romlai. Silakan Pak, langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Laude. Jadi ini menurut saya Pak Laude, dalam kita menggunakan data 2 dimensi, hasil 2 dimensi untuk 3 dimensi, artinya nanti dikompilasi kan, sehingga kita sepertinya itu data hasil 2 dimensi dijadikan 3 dimensi. Nah itu tadi kendalanya adalah jarak antar lintasan. Ya. Nah, apakah jarak antar lintasan itu kan pasti tidak homogen. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak homogen, dikhawatirkan nanti hasil dari kompilasi ini tidak akan representatif. Apalagi kita kadang-kadang kan biasanya di lapangan ini mensimplifikasi ya, jarak antar lintasan ini. Biasanya kan untuk supaya murah kan. Karena makin banyak lintasan makin mahal kan. Adalah jarak antar lintasan 10 meter. Nah, antar lintasan 10 meter itu kan nggak homogen kan? Pasti nggak homogen di lapangan. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti dia tidak akan merepresentasikan. Tapi kalau dia pengukurannya memang 3 dimensi, memang hasilnya dia akan mengcover dia. Ya, tergantung dari desain 3 dimensinya. Kalau 10 meter, 10 meter, 10 meter, ya artinya dia akan mendapatkan bentuk kubus yang seharusnya diperoleh. Nah, tapi kalau yang tadi 2 dimensi di 3 dimensi, karena itu dikhawatirkan karena tidak akan homogen kan jarak antar lintasan. Apalagi nanti mensimplifikasi lah, udah pasti homogen nih antara lintasan satu dengan lintasan. Nah, itu jadi lebih parah. Jadi menurut saya akan menjadi masalah nantinya ya, jika ada komplainnya. Oke, itu mungkin untuk jadi seharusnya tidak dilakukan seharusnya tidak dilakukan untuk apalagi jarak antar lintasannya sudah sangat terlalu jauh kecuali kalau kita, tapi untuk keyakinan geologi tetap harus ada harus ada data kan, nggak bisa kita bicara oh saya yakin ini homogen, nggak bisa kan ya, jadi saya rasa itu karena yang kita bicarakan di bawah ini adalah profil rekonstruksi lapisan lapisan geologi jadi harus datanya juga seperti itu.
Terus yang kedua, aduh ini apa tadi? Apa nih Pak ya? Yang kedua Eh, tadi, Cara menentukan konfigurasi pengukuran mungkin Pak ya. oh ya konfigurasi. Ya, ya konfigurasi itu kan tadi ada simulasi ya. Bentar ya, simulasi ya. Betul Pak, tadi ada simulasi. Nah ini ada simulasi ya, sensitivitas ya. Nah kalau kita lihat ya dari sensitivitas ini, semestinya kita udah tahu nih target kita. Kalau mengukur batu bara yang relatif apa namanya itu secara lateral ya, secara lateral lapisan-lapisan ya saya rasa pakai wenar udah cukup ya. Tapi sekali lagi kan tadi dari beberapa uji coba ya, kita melihat semestinya wenar Schlumberger di pool itu beda-beda hasilnya kan. Padahal pada batu bara yang sama, pada lapisan yang sama. Nah, artinya ada sesuatu yang memungkinkan dia mendapatkan informasi lebih. Ya, tapi sebaiknya kita tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita hanya ingin mendapatkan lapisan, kenapa harus kita menggunakan yang lain-lain gitu ya? Atau menggunakan dipul-dipul ya? Atau ya saya rasa cukup menggunakan ini aja, menggunakan Wener aja kali ya, karena dia lateral ya. Secara lateral bisa bisa terlihat. Tapi kalau kita ingin melihat ada sesuatu yang lain, tadi kan ada kita bisa melihat ya, ada Wener Schlumberger sama Dipol-Dipol ya. Yang saya rasa itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dia bisa memberikan informasi ya sekali lagi informasi itu kalau datanya benar ya, dia memberikan informasi bahwa di situ ada sesuatu kemungkinan secara lateral garnya bervariasi ya. Secara lateral ada gar yang bervariasi kan nggak mungkin garnya tuh homogin sama ya 200 3.000 semua ya. Nah, tapi kalau kita ingin melihat adanya apa namanya sesuatu yang berbeda ya saya rasa bisa kita gunakan eh, tapi kalau hanya untuk saya cari ketebalan saya rasa cukup Wener aja lah. Toh wah ini dalam sekali Wener Slumber sih kemungkinan itu langsung. Nah, jadi dua-duanya dapat, vertikal dapat ya, lateralnya dapat. Mungkin itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga tadi, apalagi Pak? Waduh, Yang ketiga tadi kalau nggak salah ini ada area nikel Pak yang belum tersentuh katanya. ya, Ini bagaimana oke. kita menentukan apa konfigurasi sebelum melakukan pemboran? Ya, tadi kan sebaiknya ya, saya memberikan pandangan ya, sebaiknya kita sebelum menentukan pemboran, melakukan pemboran ya, kita menggunakan melakukan pengukuran geolistrik dulu ya. Ya, apalagi kita nggak tahu di situ berapa kedalamannya ya, kedalaman si nikel apa namanya itu formasinya ya, laterit, laterit atau profilit apa tadi disebutkan ya. Eh, jadi kalau kalau saran saya tetap sebaiknya dilakukan sekali lagi dengan kita tahu pasti alat kita itu memang kondisinya settle artinya sudah terkalibrasi dengan baik ya. Ya, supaya kita nanti akan mendapatkan gambaran kira-kira ya, yang di bawah itu. Nah memang sekali lagi pemboran itu sebagai validasi saja untuk meyakinkan kita di mana karena kita belum dapat range nih, nilai dari nikelnya ya berapa nih saprolite atau laterit ini kita belum dapat ini. Nah memang disitulah tantangan kita. Kita harus meyakini wah ini harus dikelihatkan supaya kita nanti bisa mendapatkan gambaran karena pemboran tuh saya rasa jauh lebih mahal ya daripada kita melakukan pengukuran geolistrik ya. Bisa jadi nanti pemborannya itu tidak mewakili. Nah, tapi kalau sudah ada gambaran pola yang menurut saya perlu divalidasi, pemboran di situ sehingga nanti secara litologi, secara vertikal kita akan mendapatkan gambaran vertikal yang mewakili. Nah, di situ nanti akan ketahuan. Nah, untuk selanjutnya itu setelah dapat ya kita akan mendapatkan gambaran bahwa itulah nilai ya. Nilai kalau itu namanya lateri apa saprolite, polymonite itu ya. Jadi dari pemboran itu kita akan menjadikan validasi cukup satu itu. Tapi untuk membor itu sebaiknya lakukan dulu pengukuran supaya nanti membornya enggak ya membornya itu efektif ya.
dia representatifnya itu terlihat. Karena pemboran itu spot-spot, titik-titik ya. Nah, jadi eh, sebaiknya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti pengukuran geofisika atau geolistrik itu setelah itu bisa tervalidasi ya nilai-nilai yang tadi. Karena udah kita lihat kan, ini bobor, ini hasilnya eh, apa resistivitasnya sekian nih. Nah, kan kelihatan nih vertikalnya. Mungkin itu jawaban saya, Pak Laude mungkin ya. Siap, makasih Prof. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi sepertinya kalau boleh kita pertegas Pak ya, untuk konfigurasi ini memang Planner itu lebih direkomendasikan gitu Pak ya, untuk hasil horizontal pembacanya. Sedangkan yang vertikal itu konfigurasi antara Wener dan selam bersih. Oke, Ya, baik. jadi kalau mau dapatkan dua-duanya, Wenner Slambersi itu lebih lebih tepat ya. Dua-duanya Oke, lebih bisa dapat. Ya baik. Prof. Baik, kita lanjut. Ada masih sisa dua penanya, Prof. Dari Erwin Sahidu dari Sulawesi Tenggara. Jadi pertanyaannya ada dua. Dalam menggunakan konfigurasi dipol-dipol, biasanya digunakan dalam kondisi endapan yang berjenis apa, Pak? Lebih cocoknya. Kemudian yang kedua, biasanya dalam pengolahan data geolistrik, itu lebih efisien menggunakan iterasi berapa? Baik, itu dulu, Pak. Ini lebih sangat Baik, spesifik sekali, udah pengalaman pengukuran kayaknya. ya, ya baik ya. Terima kasih Pak Erwin ya. Jadi dipol-dipol ini biasanya dia bukan ke arah objek ya, dia lebih ke arah medan nih, medan pengukurannya. Jadi kalau medan pengukurannya berbukit-bukit itu disarankan dipol-dipol. Di literatur juga seperti itu. Dan memang iya ternyata. Karena apa? Karena dia tidak memerlukan apa namanya itu posisi yang eh, sama gitu ya. Dia bisa satu miring, bahkan bisa bermacam-macam untuk ada ini, ada ininya ya. Terus iterasi itu sangat tergantung dari kitanya semestinya. Sebentar, saya ada telepon ini penting sekali ya. Bentar ya. Silakan, Prof. Bisa di-mute dulu. Ya. Ya, maaf ini Pak Romla ini penting. Duh, lagi. Ya, ya. Bapak, Lanjut Pak. Pak Romla. Baik, Apa ya? tadi Oh, dipol-dipol tadi ya. ya Pak, dipul-dipul tadi gitu. Iya, oke, dipol-dipol itu Iterasinya biasanya gitu. biasanya medan nih. Jadi dia tidak tergantung semestinya. Tapi memang kebanyakan
Ya, karena medan yang berbukit-bukit itu biasanya untuk mineral itu udah pasti tuh. Medannya berbukit-bukit dia ya, untuk mineral misalnya emas, nyari emas ya, atau juga bisa juga untuk apa nih? Tadi nikel itu biasanya cenderung tembaga itu biasanya dipul-dipul karena memang medannya berbukit-bukit. Jadi ada yang mengatakan seolah-olah dipul-dipul, bukan karena medannya eh, apa topografinya yang sangat ini. Jadi topografi untuk dipol-dipol dia tidak memerlukan satu posisi yang sama. Jadi yang potensial bisa miring, tapi elektrodanya sama gitu ya. Nah, yang arusnya bisa ini. Mungkin itu. Nah, kalau iterasi itu tergantung dari kita semestinya. Sekali lagi iterasi itu di pengolahan itu bisa menjadi bias ya. Makin banyak iterasi. Jadi hati-hati di iterasi itu. Ya, karena mentang-mentang alat apa software kita dongle-nya itu bisa sampai iterasinya sampai berapapun kita ada pakai iterasi yang paling tinggi lah misalnya pakai 20 malah jadi anu ya. Nah, sekali lagi saya informasikan yang paling penting itu sebenarnya data ya. Data hasil pengukuran itu yang paling penting. Kalau datanya pengukurannya benar, kadang-kadang ya cukup 2-3 kali iterasi udah cukup lah. Mungkin itu kali jawaban dari saya Pak Rombah. Pak siapa? Pak Said ya. Nah, Erwin tadi Erwin Erwin Saidu. ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir dari Gaiska Rabbani dari UNITS juga, Universitas Jember. Eh, Berapa jarak maksimum antar batang elektroda yang efektif dan tingkat keakuratan metode geolistrik? Barangkali dari pengalaman Bapak aja Pak, bentangan itu antar elektroda berapa yang efektif dan tingkat keakuratannya bagaimana? Jarak maksimal antar antar elektroda kelihatannya Iya, ya. iya, Iya, sebenarnya tergantung dari target tadi saya katakan. Dia makin rapi, makin bagus mestinya, betul. ya. Tapi memerlukan artinya kalau kita ingin bentangannya atau kedalamannya dalam, artinya kita harus memerlukan banyak elektroda gitu kan. Nah, biasanya terbatas kan jumlah elektroda di dalam satu unit eh, alat ukur ya. Nah, jadi semestinya nggak sangat-sangat situasional itu ya. Pengalaman saya biasanya saya nggak menambah elektroda, cukup elektroda itu ya. Nah, memang main di bentangan antar elektroda sekarang supaya tidak menambah elektroda. Jadi artinya tidak tidak meminjam elektroda lagi dari atau karena alat itu biasanya cuma disediakan tiga 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 gulungan kalau nggak salah ya, saya lupa ya, 3 atau 4 Kalau bisa Pak, gulungan. 4 gulungan. Ya, ya itu jadi dari situ kalau kita ingin rapat ya artinya bisa saja menjadi 4 gulungan, minjam 1 gulungan lagi gitu kan, kabel pas kabel aktifnya itu kan. Nah, untuk menghindari itu biasanya kita main di bentangan antar elektroda sehingga tidak memerlukan. Tapi kalau untuk penetrasi dalam juga kadang-kadang diperlukan ya. Dia kan fungsi kedalaman ya. Bentangan itu fungsi kedalaman. Makin bentangannya makin walaupun dia ada rule of thumb istilah orang deh. Rule of thumb itu kebiasaannya ya. Jadi misalnya 150 meter itu bukan dibagi dua ya. Bukan berarti 75 meter, biasanya dia bisa sepertiga, kadang-kadang tergantung dengan materialnya. Materialnya bisa aja dia seperempat ya. Jadi 150 meter itu bisa aja cuma 25 meter ya kedalamannya. Tidak mesti dia harus 75. Kita kadang-kadang, wah ini asumsinya dalam nih 75 meter. Enggak. Ya. Jadi sangat tergantung dari lapisan yang ada di bawah ya. Apalagi lapisannya sangat sangat porus, mengandung air itu ya, cenderung medannya seperti itu. Baik, Terus Prof. Eh, ya itu Sepertinya sudah, ketika ya oke. oke, pertanyaan sudah habis, Pak, ininya. Mungkin ada yang mau ditambahkan tadi, Pak Edi? Apa aja? Barangkali begini, Pak. Kalau kita bicara tingkat kepercayaan, Pak, kalau boleh tahu dari pengalaman Pak Edi, berapa persen, Pak, kita percaya dari hasil interpretasi data geolistrik ini, Pak? Kalau kalau dibandingkan dengan data logging geofisika, misalkan. Logging geofisika kan Ya. kita bisa lihat data persis gitu. Kalau geolistrik kan kita istilahnya menginjeksi arus, Pak, ya, di permukaan. Nah, ini.
Nah, dari hasil interpretasi tadi, kita percayanya berapa persen gitu, Pak, yang lebih baik gitu untuk berargumen atau Ya, menentukan ya, tadi. ya, ya itulah kadang-kadang istilah orang itu geofisika terpadu. Geofisika terpadu itu biasanya dia tidak hanya satu satu metode, bisa aja geolistrik sama georadar geolistrik sama apa namanya itu metode yang lain lah metode gravity atau metode magnetik. Jadi metodenya itu sangat tergantung dari eh, kebutuhan semestinya Jadi tadi kekurangannya kalau kita pakai geolistrik dia kan medan interface tuh dia tidak agak sulit ya membedakan batas presisinya 10 meter misalnya. Kadang-kadang kalau di geolistrik seolah-olah 12 meter gitu karena dia dia ada apa tidak match Nah, tapi kalau gelombang dia pasti lebih match gitu. Itu biasanya Jadi pengalaman saya tetap harus ada yang namanya validasi validasi dari data bore. Nggak bisa kita kalau dibandingkan sebenarnya bukan bukan dibandingkan mereka saling membantu Kalau data bore dari logging tadi itu kan cuma satu titik. Nah itu satu titik itu padahal kita tahu secara lateral atau dan vertikal tidak ada yang ngomongin di bawah ini kan. Nah itu mungkin Pak. Jadi mereka saling membantu lah, saling sinergi mungkin itu. Mungkin dari saya itu. Baik, Bapak, Jadi, terima kasih banyak atas penjelasannya luar biasa. Eh, para hadirin kuliah hari sore ini BBI, kita sudah sampai di penghujung waktu. Izinkan saya membacakan beberapa poin penting dari kuliah kita sore hari ini. Jadi kita bisa katakan Pak ya, geolistrik ini merupakan salah satu metode eksplorasi ya barangkali. Dengan metode ya, fisika, geolistrik ini kita menggunakan arus listrik untuk mendeteksi tahanan jenis batuan ya. Kemudian ada tiga hal penting yang tersirat sebenarnya kualitas alat tentunya akan mempengaruhi hasil pembacaan data. Kemudian ada kemampuan sumber daya manusia dan metode pengukuran tentunya harus match ketiga hal penting ini. Terus ketelitian pemasangan elektroda itu pasti mempengaruhi akuisisi data. Yang terakhir perlu adanya validasi hasil interpretasi dengan data sekunder lainnya seperti data sondir, pemboran, dan logging geofisika. Baik, saya rasa itu singkatnya. Bang Edi, terima kasih banyak atas sama-sama. kesempatannya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu kembali di API. Pak Dono, Pak Edi Jamal, terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh Prokopindo. Baik, kita jalan-jalan ke tanah seberang, melihat bumi, menyimpan misteri. Geolistrik membantu rancangan dengan terang agar perencanaan makin pasti. Air mengalir di balik batu, tanah bicara lewat resistansi. Terima kasih hadir ditemu ilmu ini, semoga bermanfaat untuk aksi dan solusi. Selamat sore semuanya. Sorry. Ya, Ya, terima kasih Pak Dono, terima Pak kasih, Edi, Prof. Pak Bapak Ibu semuanya.